Dan untuk mengetahui kondisi terkini menjelang rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Senayan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi yang akan melaporkan langsung dari sana. Insan, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah Presiden Prabowo sudah hadir? Ya, Jessica, terkait dengan situasi terkini menjelang pelaksanaan rapat paripurna ke-19 dalam rangka agenda utama mendengarkan pidato terkait dengan kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal. Sampai dengan saat ini di pukul 9:23 waktu Indonesia Barat, kami belum melihat kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto. Namun saat kami pantau dari beberapa pihak ini sudah mulai berdatangan hadir, salah satunya dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah hadir dan disambut oleh Wakil Ketua DPR RI bersama dengan sejumlah pihak pun kami juga pantau sudah mulai memadati kawasan gedung parlemen di Senayan, Jakarta. Kami tadi juga sempat berbincang kepada beberapa pihak seperti dari Ketua Komisi 11, Misbahun, dan juga ada anggota Komisi 11, Kamru Samad, terkait kami minta pendapat terkait langkah pertama ataupun tradisi baru yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan langsung membacakan terkait kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal di hadapan anggota DPR RI pada hari ini. Menarik kalau kita lihat memang dari tanggapan Ketua Komisi 11 dari Misbahun pun juga mengapresiasi langkah pemerintah yang langsung dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan membacakan dan memberikan gambaran terkait arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah pada penyusunan RAPBN di tahun 2027. Mulai dari sejumlah indikator akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang biasanya kalau kita lihat dari tradisinya per tanggal 20 Mei ini diwakilkan oleh Menteri Keuangan pada setiap masa pemerintahan. Namun pada kali ini Presiden Prabowo Subianto nantinya seharusnya akan membacakan sejumlah asumsi makroekonomi yang akan dipakai oleh pemerintah dalam rangka sebagai kick-off awal penyusunan RAPBN di tahun 2027. Sehingga dari Ketua Komisi 11, Misbahun pun juga mengapresiasi bahwa Presiden Prabowo Subianto ini memiliki keseriusan serta memiliki concern dalam pengembangan perekonomian nasional khususnya dalam rangka mensukseskan sejumlah program di tahun 2027. Selain itu juga, Jessica, kami juga meminta tanggapan dari anggota Komisi 11. Ini juga ada dari Pak Kamru Samad pun juga menyampaikan apresiasinya terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, Jessica, langsung sudah bersambung sama dengan kami dari salah satu Ketua Banggar Komisi DPR RI dan juga Pak Said Abdullah. Kita akan langsung bertanya Pak Said, selamat pagi Pak. Terkait dengan langkah pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadi menggebrak tradisi pembacaan KEM PPKF dari parlemen sendiri, bagaimana Pak merespon ini Pak? Yang pertama ini adalah concern Bapak Presiden tentu terhadap berbagai persepsi yang berkembang selama ini mengenai keberlanjutan fiskal, mengenai kesehatan fiskal, dan tentu kita juga berharap problem-problem geopolitik, situasi global akan direspon oleh Bapak Presiden langsung pada sidang paripurna DPR kali ini ketika Bapak Presiden akan menyampaikan sendiri tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Sehingga saya pada titik ini bersyukur bahwa Bapak Presiden akan menepis keraguan itu bahwa fiskal kita masih stabil, sehat, dan berkelanjutan, likuiditinya masih bagus, bahwa ada pelemahan rupiah, kita akui bersama, ini memerlukan kebijakan bauran fiskal dan moneter, dan hari ini kita juga menunggu rapat Gubernur Bank Indonesia, dan saya yakin, saya berharap dari perhitungan kami sekitar kenaikannya itu di angka 50 sampai 75 basis point. Itu harapan saya. Pak Said, ternyata dengan penyampaian dari KEM PPKF ini tentu dari parlemen pun memberikan harapan bahwa ini bisa menjadi salah satu jawaban bahwa pemerintah ini concern dalam pembangunan pemerintah terkait dengan menanggapi dinamika ekonomi saat ini ya Pak ya. Nah, kalau melihat dari nantinya harusnya Presiden Prabowo Subianto akan membacakan sejumlah indikator asumsi makro. Nah, kalau dari tanggapan parlemen sendiri Pak, melihat dinamika perkembangan ekonomi seperti ini, rupiah
telah menghadapi indeks dolar yang sedang naik, pasar modal Indonesia juga saat ini masih cukup teran. Apakah dari DPR sendiri melihat perlu ada perubahan asumsi makro di tahun ini yang harus disesuaikan kembali, atau memang ekonomi Indonesia secara fundamental masih cukup prudent, Pak? Kita lihat dalam laporan semester di bulan Juli nanti, apakah perlu APBN perubahan atau tidak. Karena kalau kita mengukur dari harga rata-rata ICP kita, itu kuartal 1 baru 77-78. Dan saya berharap hari ini yang saya sampaikan tadi, rapat Dewan Gubernur BI bisa memutuskan dengan kenaikan di BI rate sekitar 50 sampai 75 basis point. Sehingga setidaknya untuk menahan gejolak rupiah dan bisa kembali lagi rupiah ya setidaknya ke 17.2 sampai 17.000. Pak, singkat terakhir saja, ini karena Presiden kita juga ketahui sudah tiba di gedung parlemen, mungkin harapan Pak lewat tradisi pertama Presiden Prabowo Subianto, mungkin penegasan singkat saja Pak, apa yang perlu kita ketahui mungkin dari investor global terkait bahwa ekonomi kita masih cukup prudent, tidak perlu khawatir dengan kondisi investasi yang saat ini terjadi, bahwa ekonomi kita cukup prudent, Pak? Iya, saya sampaikan tadi bahwa fiskal kita bagus, fiskal kita masih stabil, fiskal kita masih sehat, fiskal kita masih continuity-nya diukur dari fundamental masih oke. Sehingga untuk 2026 ini tekanan ada. Jangan kemudian kita berkata atau berpikir bahwa tidak ada tekanan dan sebagainya, baik global maupun domestik. Tapi mitigasinya pemerintah yang harus membuat mitigasi yang sedemikian rupa, termasuk ada kebijakan bauran fiskal moneter agar jalannya seirama baik pemerintah maupun Bank Indonesia, dan itu akan direspon oleh Bapak Presiden. Baik, Ketua Banggar Bapak Saifullah, terima kasih sudah bergabung dengan kami dengan Metro TV. Selamat melanjutkan aktivitas Pak. Nah pemirsa, terkait dengan pembacaan dari kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal, mari kita saksikan secara bersama, karena kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto sudah tiba langsung di gedung Parlemen Senayan. Kita ikuti pembacaan pidato kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal penyusunan RAPBN tahun 2027. Terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari gedung DPR RI. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kembali kita saksikan visual terkini langsung dari gedung Nusantara di Senayan, Jakarta di DPR RI, yang mana Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba dan langsung disambut Ketua DPR RI Puan Maharani memasuki gedung Nusantara Senayan. Pemirsa, pada hari ini rapat paripurna DPR RI merupakan momen bersejarah karena Presiden Prabowo Subianto justru mendobrak tradisi dengan hadir dan menyampaikan langsung kebijakan ekonomi makro negara. Rapat ini merupakan rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 yang digelar di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan yang dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, agenda utama kehadiran Presiden Prabowo Subianto adalah menyampaikan kerangka ekonomi makro KEM dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF RAPBN tahun anggaran 2027. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemirsa, agenda penyampaian KEM PPKF biasanya diwakilkan atau dibacakan langsung oleh Menteri Keuangan. Dan pada hari ini, Presiden Prabowo menjadi presiden pertama yang memaparkan arah ekonomi secara langsung di paripurna. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.